Hey guys, kenalin aku Gendi Sekar, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Ilmu Komunikasi. NIMku 2019 100 40 311 180. Nah, kali ini aku mau membahas atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Jadi, atraksi interpersonal itu membuat kita itu memiliki rasa suka dan rasa ketertarikan dan cenderung memiliki komunikasi yang baik terhadap antar personal. Jadi makanya kita itu butuh banget yang namanya atraksi interpersonal guys, karena kita itu kalau nggak ada atraksi interpersonal mana mungkin bisa bisa kenal dengan teman kita, kenal dengan semua orang deh pokoknya. Jadi guys, ada dua faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Yang pertama itu faktor personal dan yang kedua itu faktor situasional. Ada dua faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal sendiri menurut Sugiono. Jadi faktor yang pertama itu faktor personal dan faktor yang kedua itu faktor situasional. Nah, faktor yang pertama itu personal ya. Di sini itu jadi kondisi seseorang akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kecenderungan untuk berafiliasi dan meliputi kehangatan pribadi, kompetensi atau kemampuan, kesamaan karakteristik personal, dan harga diri dan tekanan emosional atau stres, isolasi sosial, rasa suka timbal balik, dan kebutuhan-kebutuhan yang saling melengkapi. Di faktor ini, saya mempunyai contoh bahwa seseorang memiliki karakteristik personalnya itu sendiri. Dan di sini saya akan bikin cerita sedikit. Jadi saat saya memiliki teman, tentu saja hal yang pertama kali saya lihat dari teman saya atau orang tersebut adalah latar belakang dan attitude-nya. Kenapa? Karena itu tuh yang membuat kita itu nyaman dengan seseorang. Faktor situasional itu yang mempengaruhi atraksi interpersonal antara pribadi gitu ya, meliputi penguatan daya tarik fisik, maksud saya, mohon maaf, kedekatan dan sesuatu yang memungkinkan dan adanya kemiripan. Kalau di faktor situasional itu ya. Nah, di sini aku mau jelasin tentang hubungan interpersonal. Jadi, di hubungan interpersonal itu terjadi antara dua orang atau dua pihak yang saling melibatkan emosional dan perasaan satu sama lain. Contohnya, jadi kayak dia tuh sehingga kayak menimbulkan ketertarikan terhadap satu sama lain yang lebih dekat. Jadi teman-teman, ada pun faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal. Jadi menurut Rahmat menyebutkan bahwa faktor yang dapat menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi sendiri itu adalah, maksud saya dalam komunikasi interpersonal adalah sikap saling percaya, sikap suportif, dan sikap saling terbuka. Dan adapun indikator hubungan interpersonal menurut Suranto meliputi mengenal secara dekat, saling memerlukan, dan pola hubungan antar pribadi serta kerjasama. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang konsep di hubungan interpersonal. Kebetulan saya sedang mengalami ini. Jadi saat ini saya memiliki bisa dibilang kekasih. Jadi awal mulanya bisa terjalin ini gimana sih? Kita itu memiliki hubungan tersebut ketika saya itu satu sekolah dengan dia, dan kemudian kami ini memiliki interaksi yang baik dan lama-kelamaan itu menimbulkan perasaan satu sama lain sehingga adanya tumbuh rasa cinta antara kami dan akhirnya kami memiliki hubungan yang lebih dekat. Jadi kalau di hubungan interpersonal itu ketika kita itu memiliki komunikasi yang baik terhadap seseorang, itu kita itu bisa membuat seseorang tersebut itu memiliki rasa atau emosional dan perasaan terhadap kita itu lebih ya, bisa jadi cinta ataupun cuman sahabat dekat dan saling sayang gitu. Jadi kesimpulan pesan yang saya sampaikan terhadap hubungan interpersonal itu menciptakan
rasa yang saling percaya dan suportif, serta menimbulkan sikap terbuka antar kedua belah pihak yang bisa membuat hubungan interpersonal itu semakin memiliki ketertarikan yang lebih dekat. Jadi hubungan interpersonal itu penting banget agar kita itu bisa mengenal orang lebih dalam, bisa membuat pengalaman juga untuk mengerti perasaan atau emosi satu sama lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.